I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari X4 kelompok 5. Kami akan meneliti di Banten Lama. Udah. A few moments later. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Sekarang di sini ada rempah-rempah sebentar. Yang pertama ada merica, yang kedua ada cengkeh, yang ketiga ada jahe, yang keempat ada kapulaga, yang kelima ada pala, dan yang terakhir ada kayu manis. Dan di sini juga terdapat replika kapal Eropa. Dahulu kapal Eropa ini telah digunakan oleh bangsa-bangsa asing untuk mengambil rempah-rempah yang ada di Banten, Indonesia. Badak Jawa dulunya dapat ditemukan di banyak daerah di Asia Tenggara, termasuk Jawa, Sumatera, India, dan Cina. Namun spesies ini sekarang terancam punah dan hanya memiliki satu populasi yang diketahui di alam liar. Tanpa individu di penangkaran, hanya ada sekitar 74 ekor badak ini di Taman Nasional Ujung Kulon di Indonesia, menjadikannya mamalia paling besar dan langka di dunia. Badak bercula satu terdapat di Ujung Kulon. A few moments later. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Kita dari SMA 6, penanya dulunya. Ini dulu bangunannya dari dulu sampai sekarang gimana Pak? Alhamdulillah ada perkembangan baik setelah 4 tahun terakhir atau 5 tahun ada perubahan setelah diambil alih pihak pemerintah ya, ada sentuhan tangan pemerintah daerah. Alhamdulillah lebih bagus, lebih rapi dan menambah wisatawan juga lebih banyak yang datang ke Banten Lama, Karya Banten, Kabupaten Agung Banten nambah banyak wisatawannya. Enggak, masyarakat. Alhamdulillah banyak respon masyarakat positif, menyambut baik dengan adanya pembangunan di wilayah Banten Lama di kawasan Masjid Agung Banten ini. Respon baik karena yang dulunya kumuh sekarang lebih rapi lagi, lebih bagus lagi dan menarik wisatawan luar untuk datang ke area Banten. Ini Kalau dampak negatifnya ada nggak Pak selain positif? Untuk dampak negatif nggak ada sih saat ini. Mungkin ke area parkir aja nanti lebih ditata lagi, masih proses pembangunan. Pasti belum semuanya keluar ya? Iya, masih. Kan di depan juga kan dibangun lagi, masih proses dari pembangunan. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Ini akan menjelaskan Banten Lama dari segi geografinya. Jika dilihat dari atas seperti ini. Sebelah. Oke. Di sebelah tenggara ada yang namanya Keraton Surowosan. Nah, keraton ini dibangun dalam beberapa fase pembangunan. Pertama pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin, yaitu tahun 1552 sampai 1570. Dan pada fase awal pembangunan ini dibuat dinding mengelilingi keraton. Pada fase pembangunan kedua tahun 1980 dibuat dinding bagian dalam dan bastion. Pembuatan dinding pada fase kedua ini berfungsi sebagai penahan tembakan, sehingga fungsi dinding yang awalnya hanya sebagai tembok menjadi pembatas berubah berfungsi menjadi pertahanan. Pembangunan fase ketiga yang dibuat kamar-kamar di sepanjang dinding utara dan penambahan lantai keempat dilakukan perubahan pada gerbang utara dan gerbang timur. Pada fase keempat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah utara ada Masjid Agung Banten. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback.
Jadi Bapak ini penghasilan per hari atau per bulan itu berapa Pak? Per hari Kalau misalkan per bulan itu berapa Pak rata-ratanya? penghasilan per bulannya kita kadang pasang ini kadang mobil rombongan orang jarahnya itu selalu diangkut, jadi nggak ada orang jarah lewat, paling kalau hari Minggu. Kalau Minggu biasanya ramai Pak di sini. Ya alhamdulillah ramai, karena kan orang jarah itu ada juga yang jalan kaki. Kalau hari-hari biasa sudah nggak ada orang jalan kaki karena selalu diangkut. Jadi gitu penghasilan itu menurun, nggak seperti tahun kemarin. Gitu ya, Pak. Bapak ini dodolnya dapat bikin sendiri atau beli Pak? Kita beli. Beli. Di mana Pak itu belinya? Di situ di terminal. Terminal. Iya. Yang namanya dodol garu. Semua kita beli ada apa? Ada agenda gitu. Kita penghasilan karena kan semua itu angkot, jadi antar jemput itu orang jarang yang jalan kaki diantar jemput, kita di sini jadi pengurangan. Jadi penghasilannya tuh kayak semakin banyak orang yang naik angkot itu semakin menurun penghasilan Bapak. Iya, menurun semua gitu. Iya. Bahkan sampai 5.000, 10.000 dalam satu hari. Dapatnya Pak? Iya. Kalau hari Minggu ya kita ya, kalau hari Minggu karena banyak orang jalan kaki. Jadi banyak Jadi gitu ya ada Pak. penghasilan sampai 300. Ya udah makasih ya Pak. Iya, Maaf Pak ganggu Iya, waktunya nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Makasih ininya. Makasih Pak. Sorry. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.